Mikmu kurang ini kamu kalau keroyok aku cuma 2 aja mikmu kurang. Itu pencitraannya paling kuat. Tapi sudah banyak suara yang diposting 4 suara, akhirnya Anda juga dipilihnya. Pakai pilihannya sendiri aja. Dicapriin kita satu-satu sambil marah-marah biasanya kayak gitu. Dia bilang OTW itu 1 jam lagi tuh OTW-nya. Dia suka request desain itu jam 12:30. Sik semuanya, jumpa kembali di Berisikin Aja ya. Jadi bukan 2.0 lagi ya, tapi Karena dia demi untuk dakwah. Oke, Karena kita yang jalan kebaikan. Saya kenal Sadri ini dari masa segini. segini, oke. Oke, Iya, segini lah. segini. Oke. Berapa? Ya, siap. Jadi kalau dengan keburukannya tadi berapa kita sebut tadi keburukannya? 7 lah, anggap 7. Dari 7 keburukannya itu mungkin ada lebih lah. 10 itu kalau saya sudah tahu sekali itu. Yang bisa disebut 7. Ya. Sisanya 70. Ya, kalau yang lain mungkin baru ketemu sekarang. Dan saya bisa ada di Katro ini berkat beliau juga. Beliau yang narik. Bukan. Jadi saya dari segini tuh sampai segini tuh nakal sama-sama. Di dunia gelap lah sama-sama. Sampai akhirnya beliau hijrah duluan. Ingin pengen ke bawah. Sampai beliau hijrah duluan, tapi dia tidak tinggalkan teman lama. Ya, dia berubah jadi baik dulu. Tunggu dia baik, dia datang ke teman-teman lama itu untuk mengajak kami. Bukan kalau dulu ngajaknya ke maksiat aja. Kalau ada maksiat itu diajak kami, diketok ke rumah ini. Pokoknya jam berapa aja dipanggil lah dulu. Nah setelah beliau ini berubah menjadi lebih baik, beliau juga tidak lupa sama teman-teman lama ini yang dulu dia ketok rumah ini cuma buat ngajak maksiat. Oke. Sekarang dia datang ketok rumah ini untuk di jalan kebaikan lah, di jalan dakwah. Nah salah satunya itu, walaupun banyak sifat jeleknya itu ya mungkin tabiat aja. Sekarang ya, dulu sih mungkin aku itu ngelihat ini paling sebentar aja ini berubahnya, paling 1 bulan, 2 bulan. Panas-panas tayang ya. Soalnya sering begitu. Sering begitu. Nanti datang tiba-tiba berubah lagi, kembali ke normal lagi. Oke. Istilah pabrik. Tapi alhamdulillah sekarang enggak. Alhamdulillah sampai saat ini saya bisa juga ada di sini ya berkat beliau juga yang selalu mengingatkan, ngajak saya sampai akhirnya saya bisa ada di sini. Saya sudah cukup lama juga lah kenal beliau ini, dan beliau adalah salah satu yang ngajak saya untuk bergabung di kajian trotoar ini melalui jalur kaki patah ya ketua ya. Ya, waktu itu jadi dia datang pas momennya pas itu, pas saya lagi nggak berdaya aja kan, datang dia yang kamu dengan dimaki-makinya itu ya, datang dengan Kamu sudah miskin itu ya. Jadi asas manfaat dong ini. kurang lebihnya seperti itu. Dia datang dengan sayap malaikatnya itu kan. Oh iya. Oke. Pencitraannya. Tapi di situ saya ngelihat ada ketulusan lah di situ untuk mengajak saya yang dulunya memang nggak percaya Tuhan. Oke, lanjut. Iya. Jadi intinya saya tuh dulu panteisme, tidak pernah percaya akan adanya Tuhan. Oke. Jadi menolak segala sesuatu hal yang berbau dengan ketuhanan. Dan dia datang dengan apa ya, konsistensinya ke saya untuk meyakinkan bahwa segala sesuatu di kehidupan ini ada penciptanya. Itu dia sudah beberapa kali sih memang, tapi pas dapat momennya pas saya lagi cedera itu ya kan. Nah di situ saya juga cukup respect sama beliau, dan saya juga ngelihat bahwa itu nggak sekedar hanya retorika aja ya. Di situ memang saya ngelihat ada perubahan di sikapnya, di sifatnya, di kelakuannya. Intinya ada konsistensi dari ucapan dan kelakuannya dia selama ini. Dan di situ ya saya mulai coba pelan-pelan, dan akhirnya sampai bergabung di kajian trotoar ini. Oke. Tapi yang senangnya dari ketua ini ya, dari 7 itu kalau kita lawan, kita balas, dia tidak baper Om. Dibalas dengan apa?
ngelawan kita om. Oke, ngotot ikut ngotot. Ikut ngotot. Oh, pelin-pelan ikut pelin-pelan. Ngototnya Iya. supaya dia tidak pelin-pelan. Oke, dia ngototin ya. Diototin. Oke. Ya kadang ngeliat ketua kok kayak ada di harga dirinya memang di sini dia. Kalau Oke. sudah di dalam grup itu habis dia juga kadang dibully-bully juga. Oh. Tapi senangnya di situ dia baik, ngajaknya untuk jalan yang kebaikan, untuk dakwah, tidak ada baper-baperannya tuh, Om. Mungkin baper sih sebenarnya. Mungkin ya, baper ya, mungkin, mungkin Om. ya. Mungkin baper. Tapi malu. Cuman harga dirinya. Kalau baper karena akan tambah dibantai, Om. Iya. Nah, sakopanya dia lebih baik daripada kami. Senior ya, lah. senior. Ya tidur. Oke. Ya, silakan lagi. Bikin apa? Kalau bulan puasa itu bikin petasan. Petasan. Oke, petasan. Jadi bulan puasa nggak? Kalau bulan puasa ya masih puasa. Masih puasa. Setengah hari? Ya sampai selesai. Oh, sampai selesai. Ya. Full. Full. Dari umur berapa, Yanto? Kalau aku sih dari umur dari umur 15. 15 tahun. Oke. Nggak pernah bolong puasanya? Kalau kemarin tuh enggak. Kemarin nggak? Kemarinnya? Yang kemarinnya kadang enggak, kadang ya. Kadang nggak ya. Oke. Hancurnya satu. Oke. Puasa itu paling pertama aja, Om. Hari pertama puasa Hari pertama puasa gendang aja, Om. itu langsung full 1 hari. 1 hari dan itu tidur 1 hari. Oke, itu karena libur kerja. Biasanya libur kerja, biasanya enggak. Oke, yang Iya. pasti tidur. Posisi pasti tidur, Om. Oke, setelah itu hari kedua. Hari kedua sudah mulai tuh, Om. Godaan-godaan dulu masih kerja di kantor itu sudah nanti ada zamannya SMS apa itu. Ayo kita ke Kelandasan, soto Makassar Haji Cuding. Oke. Itu jam 9. Oke. Sponsor. Sponsor maksiat. Terus. Habis itu nanti agak siang-siang, agak panas-panas kan biasanya puasa itu kan cuaca panas, Om. Oke. Ke Cendrawasih. Oh, oke. Terus. Cuma bolongnya seminggu, Om. Bolong seminggu. Oke. Dari semenjak SD kelas 5 itu, Om, sampai yang tahun kemarin. Oke. Alhamdulillah itu, Om. Tahun kemarin cuma seminggu saya bolong. Yang paling banyak puasanya itu tahun kemarin ya. Tahun kemarin, Om. Luar biasa. Itu yang Tepuk masih tangan dong, awal-awal tepuk tangan bagi dong. ngaji, Om. Iya, tepuk tangan. Selebihnya itu hanya puasa gendang, Om. Kalau kemarin Iya. ini Iya. kemarin ini full kan. Oke. Kalau kemarin dulunya Iya. 1 bulan tuh full bolongnya. Oke. 1 bulan bol. Oke. Terus kenapa? Ya kalau itu kan banyak godaan. Masa di situ tergoda juga? Apa sih Kang ya? Jadi belum tahu kan. Jadi malas-malas aja gitu nah. Oke, belum ada motivasi. Ya. Yang pasti, Yang pasti itu malam sahur ikut sahur, oke, buka puasa ikut buka. puasa. Iya. Makan siang juga ikut makan siang. Makan siang geser. Oke. Iya. Kalau sholat taraweh sampai sekarang belum pernah. Om. Belum pernah. Emang berapa rakaat sholat tarawih itu? Nggak tahu. Hancurnya itu kenapa? Maksiat Oke. banyak hal sih Teh. Teman-teman. Kebetulan lingkungan juga mayoritas tidak puasa juga. Oh. Waktu itu posisi tahun kemarin saya ada di Malang waktu itu. Oke, bukan di Balikpapan ya? Enggak. Oke. Jadi, pokoknya tahun kemarin rusak. Rusak. Oke. Jadi tahun ini rencana rusak lagi? Semoga tidak. Ya untuk Ramadan sih saya nggak pernah puasa ya Kang. Ya udah kelihatan udah.
bukan bangga ya, Ah, ini memang kenyataannya kebalikannya seperti Narto. itu. Iya iya. Ya kalaupun puasa itu pun sekedar formalitas ya biar nggak dimarahin mamaku Kang. Iya, dan ngasih contoh lah buat anakku juga kan. Oh. Ya minimal ada sisi baiknya lah walaupun segitu aja gitu. Oke. Tapi gimana nih bagi orang yang nggak percaya Tuhan, ngelihat orang puasa itu gimana rasanya? Karena mayoritas orang berpuasa sebenarnya saya malu sendiri juga sih pada saat itu. Karena kan paling jadinya saya aneh sendiri kan. Oke. Di lingkungan saya kan. Begitu. Terus? Tapi sebenarnya ada pertanyaan di situ. Cuman baru-baru ketemu jawabannya itu ya setelah di katro. Oke. Ya. Alasan kenapa mereka harus puasa. Cuman nggak pernah bingung nggak gini, misal sebentar ya. Misal merasa ngapain sih orang ini puasa nggak enak banget loh padahal pernah nggak ngerasain kayak gitu? Iya. Oh. Karena saya lihat kan apa sih motivasinya berpuasa. Terus toh menurut saya pada saat itu puasa itu ya hanya sekedar nahan lapar aja, nggak makan aja gitu kan. Kurang kerjaan banget gitu ya? Kurang lebih seperti itu. Nggak apa-apa jujur aja kan dulu. Nggak masalah. Jadi ketika ngelihat orang puasa terpaksa ngikut puasa, tapi ada pemikiran juga begini, ngapain orang ini puasa gitu ya? Kok maunya lapar-lapar, terus Iya. repot sahur. Pernah nggak merasa kalau puasa itu kok nggak dibikin malam aja gitu? Iya. Pernah juga mikir gitu? Dan sebenarnya ada banyak pertanyaan sih di kepala saya waktu itu, dan sebenarnya saya juga sempat spill jawabannya kan dari bacaan apa segala macam. Cuma pada saat itu semua jawaban yang saya terima, yang saya dapat gitu kan berdasarkan dari buku, dari katanya orang-orang yang menasihati saya, itu nggak memuaskan saya gitu loh. Terutama kalau pada saat argumentasi begitu, menurut saya itu nggak bisa, nggak masuk di kepala saya dan nggak logis gitu loh. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Alasannya itu ya hanya sekedar doktrin aja Kang. Kerasanya seperti doktrin. Iya. Oke. Tanpa ada alasan yang spesifik yang istilahnya bisa mind blowing gitu di kepala saya. Memuaskan. Betul. Memuaskan ya. Kayaknya yaudah nanti masuk neraka. Apalagi neraka Iya. itu. Nah, oke. Karena menurut saya kan surga dan neraka pada situ hanya iming-iming dan intimidasi aja. Seperti itu. Oke. Cocok. Oke. Terus rencana puasa tahun ini bagaimana? Insya Allah ya kalau bisa sih ya harus full lah kan. Amin, doain Don. Ya karena Amin. juga dari anak saya kan semakin besar kan perlu contoh, Oke. perlu idol gitu loh. Kalau bukan bapaknya siapa lagi gitu. Betul. Siapa lagi yang mau dicontoh gitu ya? Betul. Karena apa ya? Banyak godaan juga sih. Oke. Padahal kalau secara fisik kuat ya. Sama muslimin. Pasti kalau dari Kang Rudi ini kan secara postur nggak makan 3 hari pun masih kuat. Ya yang penting minum. Yang penting ngopi. Betul ya. Betul. Nah sekarang kemarin itu ada godaan terus nggak puasa begitu. Iya, Tapi percaya nggak kalau puasa itu wajib? percaya. Percaya. Sholat tarawih pernah? Pernah. Kapan? 1-2 kali tuh. Berapa rakaat Kang sholat tarawihnya? Kalau nggak salah inget saya 17 ya. 17. Itu 17. Banyak cerita ndak jelas. Iya. Tempatku kalau setiap Ramadan itu di bawah jembatan. Ngapain kita itu, Cis? Makan dulu. Ya. Kebetulan di sebelum jembatan itu ada Jembatan warung. Jurik, di situ. Jurik, Ya, sebut aja namanya. di depan hotel Jurik itu ada jembatan. Ya. Jembatan itu seberangnya itu ada warung. Warung itu ya betul. Di warung itu bulenya itu selalu sambut kita kalau bulan Ramadan. Nah. Kalau ndak bulan Ramadan kita lewat aja di situ. Lewat aja kalau ndak bulan Ramadan. Pelanggan tetap tahunan ya. Ya, jadi Oke. bulenya itu kalau ngelihat kita di awal puasa itu senang sekali Iya. dia. Weh, Le, ayo Le, masuk. Udah kelihatan. Jadi kita punya jadwal Kang. Kalau bulan Ramadan itu jadwal kita itu subuh kita bangun semua. Iya.
pergi sahur, bangun. bangunin orang sahur, Bangunin orang sahur. sahur juga. Ya, paling ribet Terus pokoknya. itu pergi subuhan kan rame-rame yang Iya. kan dusit-dusit. Oke, Di oke, jalanan. oke. Di jalanan, petasan main petasan juga kita kayak orang-orang puasa. Iya, Bagaimana sih karbit. Ramadan itu? Nah, tidur sebentar. Iya. Nanti ketika zuhur baru kita bangun. Nah, itu buka puasa. Nah, itu kita buka puasa bersama sama ada satu lagi namanya nggak ada di sini orangnya, almarhum Puyo itu. Bu, masih hidup gak itu? Itu paling Nah, itu- paling tak kuat puasa dia. Ah, itu paling nggak bisa aku. Andalannya dia itu sama aja sih andalan kita itu. Anu cuaca hari ini kurang mendukung, Cuaca kurang kurang mendukung. menantang, kurang Kayak- menantang. Ya, kayaknya enak ini rawon. Iya. Ya. Oh, Besok Padahal soto ayam. panasnya karu-karuan itu. Dia bilang cuaca kurang menantang. Ya, kurang menantang, betul. Kurang menantang kata. Ah, jadi setiap habis buka puasa begitu satu bungkus dimakannya bertiga. Nah, Nanti ini sampai rumah itu kembali tetap puasa. Ah, Oke. Iya. tangannya ini sama tangannya Puyu itu kayak ekskavator. Kalau makan sebungkus tuh bertiga itu kayak gini-gini nah. Kalau makan itu, soalnya nasinya sebungkus aja. Nasinya sebungkus, telurnya satu aja, telur bulat kecap itu nah, Bro. Iya. Itu kalau tebelah dua, itu salah satunya banyak sudah yang ngambil itu. Satunya harus dibagi dua. Iya. Selesai kita makan di situ, kita ada jadwal judi. Wih, Betul. ada jadwal judi. Iya. Iya, Bulan jadwal puasa, judi. bulan Iya. puasa. Bulan puasa. Kita kalau ndak judi itu, kita cuman judi di bulan Ramadan. Kalau ndak bulan Ramadan, jadi besok ini malam takbiran, sudah kita harus besar-besaran ini pasangannya. Begitu. Oh. Jadi kalau misalnya lebaran Selebrasi, selesai Ramadan, ndak ada lagi yang main judi. Jadi dia jaga parkir itu, kalau kita buat ngerokok uangnya. Paling kita dapat 35 Iya. ya, satu orang ya. Dibagi Dari 5. berapa orang ini? Dibagi 7 orang, 5, 8 bagi orang, 7. begitu. Nah dia itu setelah di dekat pasar Ramadan itu ada erek-erek begini, pasang nomor sampai 9 itu kan. Itu Di pasar Ramadan. satu Iya, kali di pasar gaji, Ramadan itu kan. satu kali gajian itu. Kalau kita paling pasang 5.000. Iya. iya, iya. Dia langsung sekali Untuk lempar. 2 nomor. Kalau dia baru pulang belum buka puasa belum apa, itu loss semua uangnya satu nomor. Satu harian jaga itu, diputar. Begitu dia putar nggak dapat pulang. Satu harian tuh Jess. Terus pulangnya tanpa beban. Satu harian. Iya. Tapi kalau misalnya kena dia, kita ikutin sudah. Siapa yang punya rokok sebungkus dulu zamannya nggak apa-apa. Nggak ada juga rokoknya beli papan. Adat. Ya, Wih. Adat, Kansas. Siapa yang punya rokok kita ikutin sudah. Kita ikutin Ancu aja ada rokoknya sebungkus. Nah itu sudah kita ndak puasa manggilin itu. Panggil rumahnya, gedor-gedor rumahnya. Padahal masih pagi nih, masih subuh. Kalau ada rokoknya sebungkus, kita dari subuh sudah ndak puasa itu. Ada juga teman-teman itu yang dia ikut sahur, dia puasa, dia ndak mau dibilang ndak puasa, ya kan? Ada. Cuman dia habis sahur begitu tidur. Ya, biasa. Bangunnya nanti pas dekat-dekat buka puasa. Biar setahun dia puasa Nah, tahan itu. Sebenarnya itu dia lain puasa itu, latihan meninggal. Dia Ada tidur juga- dari Ada juga ini yang nongkrong sama kami, tapi dia puasa. Puasa ngeliatin kita makan. Itu judi juga lagi? Yes, main judi juga dia. Main judi juga dia. Itu saya ingat itu buka puasa itu kan jam 6 biasa jam 6.15, jam 6.20. Dia kalah ini main judi. Di jam 6 tuh dia pecah puasanya. Padahal ntar lagi nih azan sudah buka puasa. Iya. Itu aja kerjaan kita Kang. Kalau subuh itu Kang, enggak apa-apa kita ngobrol di sini ya kan. Dulu subuh itu kerjaan kita itu sebelum kita bangunkan orang sahur. Kita itu ada dekat rumah kita itu kos-kosan. Jangan gak. Wih ngerinya. Tapi memang kerjanya teman-teman tuh ngintip aja bro. Pokoknya kalau ada suara air mandi sudah orang mau mandi subuh itu kan, kos-kosan tuh kan. Itu kalau kita lagi main judi, biar kartunya bagus ditinggal. Lagi begini dipegang nah kartunya nah begini. Ada suara air mandi kan kayak gini dia nah. Ditaruh kartunya baru dia pergi ke situ. Sampai becek-becek itu yang penting ngintip aja. Salah satunya yang ngomong Iya. ini sudah. Ah. Iya, seru bro. Jadi ada pohon di belakang kacanya kos-kosan tuh. Di bawahnya itu sungai bro. Nggak ada halangannya. Kita itu berjejer karena itu pohon ketapang banyak batangnya kan. Ada satu di sini, di tingkatan kedua ada lagi isinya, di tingkatan ketiga ada isinya. Nah yang paling atas ini semenjak ada kita kejatuhan air, itu disuruh paling bawah. Soalnya dia nggak tahan. Ya di atas tuh gini bro. Kita yang di bawah hancur. Loh iya, dia di atas.
Dia paling atas, dia paling sangean gitu kan. Dia paling atas. Jadi aku ini pernah datang Iya. terlambat. Mana teman-teman ini kan ada di tempat pangkalan. Giliran saya datang sudah nggak dapat, tangkirnya tuh penuh. Kayak ayam tuh kalau malam kan cari tempat tuh. Itu penuh sudah itu. Nggak ada tempat-tempat. Iya, nengger semua Kang. Kadang kita itu keairan begini nah. Apa ini? Yang di atas ada, yang begitu. Senangnya Nov. Baru dia kuat lagi. Kuatnya itu ketika kita geser ke kos-kosan yang lain, dia begitu lagi. Teman-teman, sebenarnya saya tidak bisa bilang itu sebuah hal yang bisa dibanggakan. Betul ya, membanggakan juga. Tapi perlu digarisbawahi hari ini bahwa teman-teman bisa kembali. Ya, teman-teman sejauh itu jalannya sudah. Bahkan yang 11 tahun belum pernah sujud, akhirnya udah menemukan rasa sujud itu dan bisa istiqomah. Oke, berarti ini kan sebuah perubahan yang besar, ya, dalam waktu yang tidak bisa dibilang singkat ya, dibilang lama, singkat aja gitu ya, seakan-akan terbolak-balik gitu ya. Jadi gini, tuh gitu ya, gitu. Dan itulah namanya hidayah. Jadi kita itu tidak bisa memandang orang yang dulunya yang seperti teman-teman tadi seperti teman-teman tadi itu tidak bisa kita pandang mereka tidak akan berubah selamanya akan seperti itu, atau kita bisa bilang sudahlah nggak ada harapan lagi gitu ya. Kita teman-teman yang ada di sini sudah bisa membuktikan bahwa gampang bagi Allah untuk membalikkan hati seseorang. Bahkan gampang bagi Allah untuk membalikan arah jalan seseorang. Kalau hati kan nggak kelihatan. Ini loh Mas Dedi yang maunya ke selatan tiba-tiba ke utara gara-gara satri ngotot. Dan terbalik kan gitu kan. Sholat gitu kan. Tapi godaan teman-teman ini kan Iya. datang ke rumah kita, nggak datangin mereka yang samperin. Iya. Mereka yang samperin Iya, gitu kan. oke. Goyang lagi, Oke. kembali lagi. Tapi yang saya rasakan itu saya pernah dengar. Kalau kita sudah didapat hidayah, Iya. kita sudah kembali menjadi lebih baik, terus kita kembali lagi ke dunia itu, teguran Allah itu lebih keras. Oke. Lebih keras. Ditegur lagi lebih keras sampai kita ingat lagi bakal kembali nih. Kembali jadi baik. Terus sudah kembali jadi baik, kembali lagi maksiat, lebih keras lagi teguran itu. Oke. Akhirnya ya disinilah Sandri ajak ke saya bilang saya mau belajar sama kamu nih, saya mau belajar sama pembimbingmu. Oke, yang bisa merubah dia. Yang bisa merubah dia. Oke. Kamu bisa, masa saya nggak bisa gitu kan? Sama siapa kamu belajar? Sama siapa yang bimbing kamu ini? Akhirnya saya dibawa lah. Dan di sini saya temukan. Oke. Di sini saya temukan yang betul-betul membimbing saya, dirangkul lah saya ini, jangan sudah kamu jangan kemana-mana. Cuman masalahnya titik balik ini datangnya bisa jadi duluan kematian. Nah, bersyukur kita sudah datang titik balik ini sebelum maut menjemput. Nah, begitu ketika ini sudah datang, tinggal diambil dan dipegang gitu ya. Tapi ya memang untuk sekarang, zaman sekarang, ngelihat di luar sana masih banyak nggak yang begini? Banyak ya, banyak. Artinya megang seperti ini seperti megang bara api. Nggak dipegang kita kegelapan, dipegang panas, gitu ya. Jadi salah satunya apa? Digenggam gitu ya. Digenggam sama-sama buat menerangi jalan. Ya, saya tidak bisa menasehati sebenarnya. Saya bukan penasehat ya. Saya ini bagian penarikan. Jadi sebenarnya saya tuh terinspirasi atau terharu sebenarnya dengan cerita teman-teman. Artinya begini, Ramadan kali ini adalah sebuah yang insya Allah menjadi kesempatan. Ya, kesempatan yang mana kata Allah begini, ketika dosa kalian itu sebesar lautan, ya, maka rahmatnya Allah, ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Kira-kira luasan mana? Ampunan Allah. Artinya nggak perlu kita mikir diampuni nggak ya,
Gitu. Sujud saya yang 11 tahun kemarin nggak ada, sekarang sujud saya diterima nggak ya? Allah nggak lihat 11 tahun kita yang kemarin. Itu bedanya Allah dengan kita. Kalau manusia pasti ngelihatnya, hey, paling sebentar aja kan begitu kan? Nah, tapi Allah enggak gitu. Kita datang berjalan, Allah datang berlari. Jadi kalau bisa dibilang inilah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dan entah yang mana sebenarnya, bukan doa kita mungkin. Bisa doa orang tua, bisa doa anak kita ketika dia baca Quran alif bata, dia sambil ingat bapaknya gitu. Bisa juga dari istri kita, bisa jadi dari orang yang pernah kita tolong, ditarik motornya tadi, niatnya nolong walaupun dapat 2000 perak nih, 1000 perak, tapi orang itu ngelihat ngerokok, ya Allah berikan hidayah, itu datang. Saya nggak tahu kan, tapi itulah yang terjadi hari ini. Tinggal teman-teman mau milih, itu digenggam atau dilepas lagi. Tapi ingat, kalau ngelepas lagi kemungkinan bisa dapat iya, tapi kemungkinan itu bisa dulu-duluan dengan yang namanya mati, maut. Bisa jadi Mas Oton duluan, saya belakangan gitu. Apa? Dakwaan terpulang kamu. Nah, begitu. Jadi terkait dengan Ramadan kali ini, kalau kita bicara Ramadannya panjang. Yang pasti teman-teman sudah dapat satu kesimpulan atau satu pegangan lah, bahwa Ramadan kali ini tidak akan seperti yang kemarin. Selemah-lemahnya kita, sekurang-kurangnya ilmu kita, tetap lakukan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan semampu kita. Manis toto'al kata Allah itu kan, semampu kalian. Kalau untuk ketaatan, untuk keharaman langsung ditinggalkan, karena pasti kita mampu meninggalkan keharaman ya. Kita itu lebih gampang meninggalkan keharaman sebenarnya daripada melaksanakan kewajiban. Cuman sekarang susah karena yang haram datang terus gitu ya kan, ya Banget toh. banget gitu. Nah sekarang tinggal begitu saja ya. Saya di sini terus terang apresiasi dengan teman-teman Katro dengan semangatnya untuk berubah, dan saya yakin tadi bukan karena pencitraan, bukan karena ingin dilihat ya, bukan karena pengen ada panggung dan sebagainya, tapi ini adalah wujud dari kecintaan teman-teman melihat teman-teman yang lain. Yang pasti kan semuanya ngerasain nih, apalagi yang sudah pengalaman banyak nih, gimana galaunya ketika punya masalah tapi nggak ngakuin Tuhan, berdoanya sama siapa? Gitu ya Kang Deddy ya. Sekarang kan sudah tahu berdoanya sama siapa, dan doanya untuk apa itu sudah jelas gitu kan, tinggal diperdalam lagi. Terutama pertama-tama ya, saya itu waktu saya pertama kali tiba di tempat ini gitu kan, tiba di tempat ngaji, Oke, sendirian ya, tempat sendirian, nggak ada teman-teman yang lain ini. Doa saya itu, ya Allah kirimkan saya teman-teman yang kenal saya, kirimkan saya orang-orang yang kokoh yang bisa nemanin saya di jalan ini, yang bukan cuman euforia di dunia aja gitu kan, tapi gambarannya itu saya sama teman-teman saya bisa duduk satu meja sama Rasulullah, ada yang dibahas gitu. Amin ya Allah. Iya, amin, ada yang amin. dibahas sama Rasulullah. Untuk teman-teman yang lain yang belum gabung tapi kita sama gitu kan, kamu punya masa lalu dan latar belakang yang kurang lebih sama kita tadi itu, yang manjat-manjat pohon, judi dan lain-lain, kesini sudah. Soalnya kamu itu nggak tahu ajalmu itu seperti apa, kapan datang itu kita nggak tahu. Jadi bukan masalah kapan datangnya, bukan. Tapi ketika itu datang, kamu sedang apa? Kamu sedang di mana? Dan kamu sedang sibuk apa? Kalau sekarang ini kita anggaplah kita ini sedang, kalau dulu zaman Rasulullah, sahabat-sahabat tuh perang dengan pedang dan lain-lain.
Kami ini juga kurang lebih seperti itu. Senjata kami pemahaman kami. Tamengnya ya keimanan kami. Enggak semua sahabat dulu pegang bendera. Ada yang tugasnya pegang bendera, ada yang tugasnya pegang pedang, ada yang tugasnya pegang tombak, ada yang pegang cambuk dan lain-lain. Kita seperti itu. Ada juga yang tidak ikut ke medan perang. Mereka hanya menyediakan kuda. Ya, Kudanya orang yang ingin pergi berperang. Jaga tempat. Iya. Jadi di sini apapun yang bisa kamu sumbangkan, entah tenaga, skill dan lain-lain, kamu bisa gabung ke Katro. Siapapun kamu, ayo. Kebiasaan burukmu nanti kita sama-sama carikan jalan keluar. Untuk kita tinggalkan itu sama-sama. Siap. Nah, di Ramadan nanti ini kami insya Allah punya beberapa segmen, punya beberapa agenda, punya beberapa program yang nantinya akan bersinergi dengan komunitas-komunitas dakwah, komunitas-komunitas hijrah yang ada di Balikpapan. Siap. Jadi siapa aja bisa gabung di sini. Ambil momen ini, brother. Nggak semua orang dihinggapi rasa pengen berubah untuk menjadi baik. Ketika itu terlintas dalam kepalamu, ambil. Nggak semua orang dihinggapi itu. Hidayah itu nggak seperti ini menurut saya. Hidayah itu saya ini belum dapat hidayah aja, gitu kan? Ya. Seolah-olah hidayah itu datang Dengan kayak Maxim, Maksudnya. kayak ojol gitu kan, sesuai pesanan gitu. Paket, Iya, ya. nggak bisa. Siap. Bahkan sampai kita harusnya berpikir hidayah itu ketika kamu mendengar azan, itu hidayah. Tinggal kamu mau ambil apa enggak. Hidayah, dosa, pahala dalam gambaran di kepala saya itu satu meja seperti hidangan. Tinggal mau Sudah ambil siap. apa? Kamu mau ambil yang mana? Siap. Hidayah itu sudah ada, brother. Dosa itu juga sudah tersedia. Sudah siap. Pahala pun juga demikian. Siap. Jadi sebenarnya tinggal dipilih aja. Mau ambil yang mana? Kalau di sini kita ndak mungkin permanen. Buktinya ada, kalau cek-cek aja di BDS, di Pasar Baru, di kuburan Muslimin Pupuk, itu ada yang meninggalnya 1805 misalnya gitu kan. Ya itu sudah juga ndak kembali lagi, kata guruku itu seperti itu. Dia ndak kembali lagi. Bukti kalau itu kita pulang. Ya. Kita pasti pulang. Sebelum kamu pulang, nggak ada salahnya kamu seneng-seneng di sini. Siap. Seneng-seneng di sini, insya Allah bermanfaat. Seneng-seneng di sini terbatas, tapi terbatas yang menurut kita dulu itu terbatas yang cuman enak-enakan aja. Ya. Yang menurut kita enak dulu itu belum tentu benar. Jadi sebenarnya luangkan waktumu untuk kenal kita. Luangkan waktumu untuk lebih kenal lagi apa itu Islam. Siap. Islam itu ndak nyusahin, Islam itu ndak ngerepotin. Islam itu ada dengan segala kemudahannya. Ketika itu jatuhnya perintah pasti dimudahkan. Itu yang kita tahu. Masya Allah. Gabung aja. Ndak harus kamu punya skill. Karena semua yang bergabung di sini teman-teman saya itu nomor satu itu bukan kemampuan, tapi kesediaannya. Kemauannya. Iya. Kemauan itu kadang dia ndak bersedia. Yang penting Iya. terpaksa Aku itu juga mau nggak apa-apa. aja, Iya. cuma aku itu Iya. belum cebok gitu kan. Oke. Macam-macam aja. Pokoknya datang ke sini bro. Bahasamu nanti kita baikin pelan-pelan. Kita ngaji sama-sama, kita ketawa sama-sama, kita ngerokok sama-sama, kita ngopi sama-sama. Jangan sampai ngaji itu bikin kamu takut. Jangan sampai hukum-hukumnya Islam itu takbir. Oke. Takbir. Takbir. Asik semuanya. Jumpa kembali di Brisikin Aja ya. Jadi bukan 2.0 lagi ya.